ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Wayan jusu lan dadi najis apa qalilul ma'i satitike banyu. Air sedikit bisa menjadi najis. Air sedikit bisa jadi najis. Wa huwa utawi qalilul ma' ikuma banyu. Dunal kullata ini kang kurang rong kula. Air sedikit adalah air yang kurang daripada 2 kula. Haitsu lam yakun. Haitsu lam yakun ing dalem sekirane ora ono apa qalilul ma iku waridan mengalir. Dadi najis biwusuli najasin kelawan tumekane najis ilaihi marang qalilul ma naate najis yuro kang den tingali apa najis bil basori kelawan meripat kelawan mata al mu'tadili kang sedang kang umum. Air yang sedikit bisa menjadi najis. Air yang sedikit itu air yang kurang dari 20. Air yang sedikit bisa menjadi najis haitsu lam yakun waridan biwusuli najsin ilaihi yura bil basaril mu'tadil. Air bisa menjadi najis apabila air tersebut wusuli najisin kedatangan atau kejatuhan najis yang mana yuro bil basoril mu'tadil, najisnya itu bisa kelihatan oleh mata umum, mata normal. Haitsu lam yakun waridan, sekiranya atau apabila airnya itu nggak ngalir, diem gitu. Ada air haitsu lam yakun waridan, airnya sedikit, lam yakun waridan, tidak ngalir, diem. Kemudian wusuli najsin, kejatuhan najis, yang mana najisnya itu yuro bil basoril mu'tadil, kelihatan oleh mata normal, maka airnya itu yang jusu menjadi najis. Begitu ya. Maka maksud daripada wayan jusu qalilul ma, air yang sedikit menjadi najis. Air yang sedikit itu madunal kullatain haitsu lam yakun waridan, apabila airnya tidak mengalir. Satu, biwusuli najsin, kemudian kemasukan najis ilaihi pada air tersebut. Yuro bil basoril mu'tadil, yang najisnya itu bisa kelihatan oleh mata yang normal. Itu makna pertama. Makna yang kedua, artinya haitsu lam yakun waridan itu sekiranya airnya itu mendatangkan najis. Jadi maksudnya air yang sedikit
bisa menjadi najis haitsu lam yakun waridan, apabila airnya itu nggak datang. Ini airnya diem, ini najis. Yang warid itu najis. Wah, yang warid itu najis. Ke air, cemplung, maka airnya najis semua. Berbeda kalau ini najis, ini air. Yang warid itu adalah airnya. Paham ya? Beda antara datang dan ngedatangin itu beda. Kalau yang warid, yang datang adalah najisnya, maka air kurang 2 kula itu menjadi najis semua. Tetapi kalau yang datang itu airnya, gitu, tidak semuanya najis. Yang najis airnya itu hanya air yang menyentuh area najis saja. Ini air, ini ainun najasah. Ini air jur, kan ada air yang begini. Nah, ini enggak najis. Itulah maksudnya ya. Kemudian ghairi ma'fuwin. Naate najis ghairi ma'fuwin kang ora den ma'fu opo anhu saking najis fil ma'i ing dalem banyu. Walau ma'fuwan dan senejan iku dan ma'fu opo anhu saking najis bis sholati dalam sholat. Najis yang dimaksud di sini yang tadi itu air kurang 2 kula, airnya diem, tidak mengalir. Kemasukan najis, najisnya yang bisa terlihat oleh mata normal, najisnya itu nggak bisa dimaafkan. Ya, meskipun najis tersebut bisa dimakfu di dalam sholat. Ya, jadi ada yang kaitannya dengan bersuci atau ya ada kaitannya dengan air dan ada yang kaitannya dengan sholat. Najis itu misalnya. Ada najis yang ketika di air nggak bisa dimakfu, tapi di sholat bisa dimakfu. Kakhoirihi koyo liyane mak minrot bin saking teles wama i'in lan lembab lah, cair boleh, lembab lah, cair lah. Wa in katsura lan senejan akeh opo ma'i'. Oke, kalau sudah seperti ini kaghairihi minrot bin wama, ya kita sekarang tidak hanya membahas tentang air sedikit saja. Kita sekarang membahas 3 hal. Air sedikit, ya qalil namanya. Yang kedua adalah rotbun, sesuatu yang basah. Sesuatu itu basah. Kemudian yang ketiga adalah apa, ma'ya, sesuatu itu lembab. Jelas ya? Meskipun yang lembab itu banyak, lembab tapi lebih 2 kula kalau dikumpulin semua. Nah, lembab 2 kula dengan air 1 kula nanti hukumnya sama. Jadi kita sekarang akan membahas tentang air sedikit, sesuatu yang basah, dan sesuatu yang lembab. Meskipun yang lembab banyak, maka disamakan 3 hal tersebut. Dalam artian apa? Dalam artian kalau kemasukan najis. Kan begini. Baju itu basah. Bajunya basah. Kejatuhan najis. Maka anggap saja seluruh bajunya itu menjadi najis. Begitu ya. Ada sesuatu yang sekiranya lembab, nggak tahulah contohnya bagaimana, kejatuhan najis,
maka sesuatu yang lembab itu menjadi najis meskipun banyak. Ya, jadi ada tiga tempat yang akan kita bahas. La biwusuli maitatin, la biwusuli maitatin ora sebab tumekane batang. La dama kang ora ono getih. Iku mawjud lijin siha marang jenis semaitah sailun kang milih inda syakki udwin ing dalem nalikane ngebelah anggota minha saking maitah kaakrobin koyo kala jengking wawazghin lan cecek. Ada jenis hewan yang apabila inda syakki udwin badannya itu dibelah, itu hewan tersebut keluar darah, tapi darahnya darahnya itu sail, ladama sail, tidak ada darah yang mengalir gitu. Apa seperti cecek, keluar darahnya tapi darahnya nggak ngalir. Ya, selain cecek, kalajengking ada darahnya, iya, tapi darahnya nggak ngalir. Berbeda kan dengan kambing, dengan kadal gitu loh, itu punya darah yang mengalir. Nah, air yang kemasukan bangkai itu kan maitah itu bangkai yang dihukumi najis. Lalat itu kalau mati maka bangkai, semut itu kalau mati maka bangkai. Tapi semut dengan belalang, semut dengan lalat, kalau dibelah badannya itu nggak ngalir darahnya tuh, nggak bisa ngalir. Ya, ngalir itu ya kita ngerti jumlahnya darahnya dialah. Yang ngalirnya gimana orang jumlah darah sedikit. Nah, bangkai jenis ini seperti kalajengking, seperti cicak yang masuk ke dalam air dua kulah atau menempel pada sesuatu yang basah atau menempel pada sesuatu yang lembab, itu nggak apa-apa. Nah gitu loh, paham ya? Jadi air dua kulahnya tuh nggak jadi najis ya, illa intahoyaro gitu ya, illa intahoyaro. Jadi diulangi, la biwusuli maitatin, air yang kurang dari dua kulah itu tidak menjadi najis biwusuli maitatin, disebabkan karena kejatuhan bangkai, yang bangkai tersebut la dama li jinsiha sailu, yang bangkai tersebut itu darahnya dan jenis bangkai yang lain itu tidak mengalir darahnya inda syakki udwin minha, ketika anggota badannya itu dibelah gitu, maka lah di depan lah tidak menjadikan air itu najis. Kalau ditakdir ini wa in kathura, udah kan yang ikutin ke belakang itu, la yanjusu ma'ul qalili biwusuli maitatin, paham gitu? Air yang kurang dari dua kulah tidak akan menjadi najis apabila air tersebut kejatuhan bangkai.
tapi dengan catatan bangkainya itu adalah bangkai yang darahnya itu nggak ngalir. Nggak ngalir gini mana? Nggak ngalir ketika dibelah. Oduin badannya tuh. Dibelah nih, cicak nih. Ya darahnya nggak ngalir. Paham ya? Beda dengan kambing, ayam. Ayam jelas ngalirnya. Gelecer gitu loh. Lalat gimana ngalirnya? Nah, kayak jenis lalat, cicak, semut, itu kan darah-darahnya nggak ngalir. Nah, jenis binatang yang ladama lijinsi hasailun, apabila masuk ke air yang kurang 2 kula, nempel pada sesuatu yang basah, berarti rotbin ya, nempel pada sesuatu yang lembab, berarti ya, maka tidak apa-apa. Airnya bajunya basah, ketempelan sama cicak yang mati, bukan cicak hidup. Cicak hidup mah suci, cicak yang mati kan bangkai, gak apa-apa gitu loh. Kenapa demikian? Karena cicak itu sifatnya adalah hewan yang lada masail. Gitu maksudnya ya. Illa inta khayyaru angin nyento owah opoma barang asobat kangenani opoma itahu ingma walau yasiron nan senejan iku kidik, kecuali andaikan ada bangkai lalat, bangkai cicak, bangkai kalajengking, bangkai semut dan sejenisnya masuk ke dalam air 2 kulah, lalu air 2 kulahnya itu menjadi berubah meskipun perubahannya sedikit, maka airnya menjadi najis semua. Gitu. Jelas ya? Ada bangkai cicak mati itu najis ya. Jatuh ke air, airnya 1 gayung. Betul cicaknya itu najis, tapi airnya belum tentu mutanajis. Kita lihat dulu, lihat airnya ada perubahan tidak. Ternyata masih baik-baik saja dan bening-bening saja, maka airnya tidak mutanajis. Kecuali kalau ada perubahan illa apa tadi? Inta ghayyaro, bukan an ya, bin nulis anta. Illa inta ghayyaro. Di sini ada hamzahnya sih. Illa inta ghayyaro, kecuali apabila berubah ma asobathu, berubah sesuatu, manya tuh isinya 3 hal tadi tuh ya, air 2 kula, terus sesuatu yang basah dan sesuatu yang, kecuali apabila sesuatu yang asobat, yang ketempelan bangkai kepada sesuatu tersebut, taghayyar, berubah. Maksudnya apabila bangkai tersebut nempel kepada atau datang kepada air yang 2 kulah, air yang kurang dari 2 kulah, dan air yang kurang dari 2 kulahnya itu berubah meskipun perubahannya itu jadi kok kayak bau-bau gitu loh, tapi ya kelihatan kayak lalat. Bauku dari darah ya, sebenarnya begitu, kayak bau, kayak enggak deh, tapi cecekan menjijikan, cecekan menjijikan. Berbeda dengan sesuatu yang kering. Sesuatu yang kering kejatuhan najis, maka enggak semuanya jadi najis. Ini keramik kejatuhan najis, enggak semua keramik dipel kan, anggotanya ini saja. Tapi kalau roteb, sesuatu yang basah, rotinya basah semua,
atau rotinya lembab-lembab begitu. Lalu kejutuhan najis. Ya kalau najisnya itu dimakfu tuh kayak gini nih, maka nggak apa-apa. Tinggal diambil aja cicaknya, dibuang, kasih hadiah buat orang lain. Nah, si rotinya itu tinggal kita caplok sedikit, dibuang, makan. Meskipun rotinya itu basah. Tetapi sesuatu yang basah ketika kejatuhan bangkai yang tidak bisa dimakfu, seperti bangkai ayam, bangkai kucing, bangkai kelinci, bangkai kambing, sesuatu yang basah itu akan menjadi basah secara keseluruhan, gitu ya. Fahina izin, dan ing dalem nalikane iki taghayyar, yang justru jadi najis apa mah la sartonin diatofkan kepada akrob. La sartonin ora kepiting. Akrob tuh kalau jengking ya. Abinya namanya akrob apa? Ya kalau jengking. Sarton kepiting. Yuyu. Oh yuyu ya. Nah, tidak seperti jenisnya yuyu gitu loh. La sartonin tidak seperti yuyu wadif da'in lan kodok. Beda dengan yuyu dan beda dengan kodok. Wayan jusu mongko najis opo ma unbihima sebab yuyu lan kodok. Karena yuyu dan kodok itu darahnya mengalir. Akhirnya airnya itu menjadi najis. Khilafan halinulayani li jam'in marang jumhurul ulama. Tapi pendapat demikian di mana kepiting dengan kodok itu ketika masuk ke dalam air kurang dari 2 kulah lalu menjadikan air yang kurang dari 2 kulah itu najis, ya, maka itu sebenarnya berbeda dengan jumhurul ulama. Kalau kebanyakan para ulama nggak apa-apa begitu. Ya kita ngikutin pengarang Fathul Muqin aja. Ya pengen mengikuti pendapat mayoritas ulama nggak apa-apa. Wala bimaitatin lan ora najis opo banyu kidik sebab batang. Karena kang ono opo nasyuha tumbuhe batang minal ma'i iku saking banyu. Kala alki koyo lintah. Oke. Dan juga air yang sedikit gitu loh ya, sesuatu yang basah, sesuatu yang lembab itu tidaklah menjadi najis disebabkan karena bangkai yang bangkai itu tumbuh dari air. Nah di sini contohnya al-alaq, yaitu lintah. Lintah itu yang alak tuh, alak ta milaqah alak itu. Alak itu ya ngantung artinya. Tapi pernah dilintah itu kan gantung lintah itu. Kayak alak, lintah. Nah, kalau lintah itu kan nasyuha minal ma, tumbuhnya lintah itu dari air. Maka bangkainya lintah yang meskipun lintah tuh darahnya banyak. Lintah tuh darahnya ngalir gitu maksudnya. Maka layan jus. Maka air yang kurang dari 2 kulah itu tidak menjadi najis. Airnya kurang dari 2 kulah. Kemasukan lintah. Yang lintah ini bukan termasuk maitah lada mali jinsi hasail. Bukan. Tapi termasuk
maitatun kana nas'uha minal. Lintah itu adalah bangkai yang tumbuhnya dari air, bukan bangkai, hewan yang tumbuhnya dari air, ketika menjadi bangkai dan masuk ke dalam air yang kurang dari 2 kulah, maka air yang 2 kulahnya itu tidak menjadi najis. Walau turiha, lan lamun den cemplungake, den lempar, fihi ing dalem ma'ul qalil, apa maitatun bangkai mindalika, saking mengkonon-konon rujuknya ini panjang, la dama li jinsiha sa'ilun inda syakki udwin minha. Ya. Terus najasa mongko dadi najis opo ma'ul qalil. Tetapi andaikan sengaja gitu loh, ya, air 2 kulah dilempar, kayak cicak dilempar, semut dilempar, kader nggak apa-apa, dilempar jadi najis air. Tapi kalau jatuh tidak apa-apa. Tapi kalau dilempar itu loh, kalau wusulu maitah, kedatangan bangkai nggak apa-apa. Tapi kalau turiha dilempar jadi najis. Mananya? Ya air 2 kulah ini najis, yang kurang 2 kulah itu maksudnya. Wa ing kana lan senajan ana apa sapa atorihu wong kang balang iku ghaira mukallafin, durung mukallaf, meskipun yang melempar itu anak kecil seeneng gitu loh. Ada cicak dibuang di embernya ada airnya kurang dari 2 kulah, maka air yang kurang dari 2 kulah itu semuanya menjadi najis. Kalau kedatangan cicak yang mati, cicaknya mati nempluk sendiri dari atas, enggak najis. Tapi kalau sengaja dilempar menjadi najis. Mudah-mudahan begitu ya. Mudah-mudahan. Wala atharolan ora ono labet iku maujud li torhil hayyi, krono melempar hewan kang urip mutlakon kelawan mutlak. La atharo, tidak ada pengaruhnya apa-apa, maksudnya gitu. Itorhil hayyi, engkau membuang hewan yang masih hidup, cecak masih hidup, dibuang ke air kurang 2 kulah atau apalah. Semut dibuang, apa dibuang, sok nggak apa-apa. Asal ngebuang hewan yang masih hidup. Kalau buang masih hidup, nggak akan ada pengaruhnya pada air tersebut. Waktarolan milih sopo kathiruna wong akeh min a'immatina, saking piro-piro imame kita, madhabi malikin, rupane madhab Imam Malik, madhab Malikin ing madhab Malik ya. Opo annal ma'a sa'tuhune banyu ikulayan jusu ora dadi najis opo mak mutlakon kelawan mutlak illa bitaghayyuri, angin kelawan oa. Maka banyak dari imam-imam kami memilih madhab Imam Malik. Apa maksudnya annal ma', bahwa air layan jusu mutlakon illa bitaghayyur, bahwa air itu tidak akan najis secara mutlak kecuali berubah, mau dilempar kayak, mau tidak dilempar kayak, mau kena yang damalasa ilalahu kayak, mau kemasukan kodok kayak, ya. Air ini madhab Imam ya. Waktaro kathirun, kalau pengen milih madhab ini nggak apa-apa, yang punya dasarnya kan. Waktaro kathirun, banyak para ulama min a'immatina, dari imam-imam kami yang ikhtaro, yang memilih madhab Malik, madhab Imam Malik. Apa memilih apa? Annal maitah, bahwa annal ma', bahwa air itu layan jusu, tidak akan jadi najis mutlakon, secara mutlak. Sok dilawan apa aja sok. Secara mutlak nih,
air kalau nggak berubah karena sudah nggak usah bertele-tele Pak, gitu ya. Bukan berarti tadi maksudnya begitu loh, mutlak. Ada air kurang dari 2 kullah, kemasukan kodok nggak berubah, nggak apa-apa. Ada air kurang dari 2 kullah, kemasukan kadal, nggak apa-apa kalau nggak berubah. Ya begitu ya. Ada air yang ada anak kecil yang melempar kek, bangkai kek, gitu. Maka nggak apa-apa. Itu secara madhab enak ini sih sebenarnya, enak ini. Tapi nggak ngilmuin banget, enak di atas. Maksudnya enak di atas tuh, jadi kitanya lihat ilmu, mempraktekinya enak gitu loh. Ya, wal jari wallahu a'lam.